Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya, Ibu Erni Widayati. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Nah, ini sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang akan kita bahas untuk pertemuan ada dua sebenarnya, yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh, kemudian yang kedua struktur dan fungsi sistem pencernaan. Tapi yang akan kita bahas pertama yaitu ini, yang A saja dahulu, zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Sisanya pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita bahas dulu zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh yang akan kita bahas, pertama, peranannya zat makanan bagi tubuh. Kemudian yang kedua, kebutuhan energi dan menu makanan bergizi seimbang. Lalu teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Kita bahas yang pertama ya, yaitu peranan zat makanan. Peranan zat makanan bagi tubuh. Zat makanan kita tahu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat. Karbohidrat diperlukan oleh tubuh antara lain berfungsi sebagai energi, mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, membantu proses penyerapan kalsium, mencegah terjadinya konstipasi, serta sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Makanan yang mengandung karbohidrat yaitu makanan pokok, bisa nasi, jagung, singkong, kemudian ketela pohon dan sebagainya. Kemudian lemak. Lemak juga berfungsi penghasil energi tertinggi. Jadi kalau kelebihan nanti akan disimpan dalam bentuk lemak. Kemudian pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, pelindung alat-alat tubuh yang lunak, serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. Makanan yang mengandung lemak ini bisa berasal dari hewan atau lemak hewani maupun berasal dari tumbuhan. Lemak hewani antara lain makanan yang mengandung lemak bisa dari daging hewan, kemudian kalau dari tumbuhan misalnya buah alpukat, minyak sayur, kacang-kacangan, dan sebagainya. Kita lanjut ke protein. Nah, protein ini sangat penting. Protein akan mendorong pertumbuhan, menyediakan energi, menyeimbangkan cairan dalam tubuh, serta sebagai sistem buffer atau penyangga pH yang efektif. Antara lain makanan yang mengandung protein, nah ini biasanya berupa lauk pauk ya, bisa dari ikan, daging, bisa juga dari sayur-sayuran, misalnya brokoli ya, atau dari kacang-kacangan. Misalnya kalau dari kacang-kacangan, dari kedelai yang sudah diolah menjadi tempe. Makanya kalau makan kita harus juga menggunakan protein. Kemudian vitamin. Vitamin ini fungsinya memperlancar metabolisme dan tidak berfungsi menghasilkan energi. Kebalikan dari karbohidrat. Vitamin biasanya terdapat pada buah-buahan, sayuran. Ini vitamin. Banyak jenisnya. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, bahkan ada vitamin H. Untuk itu pelajari jenis-jenis vitamin ya yang di buku paket yang sudah Ibu share. Kemudian mineral. Fungsi mineral memelihara keseimbangan cairan tubuh, kemudian menentukan matrik tulang dan gigi, membantu metabolisme, serta memelihara fungsi saraf. Makanan yang mengandung mineral apa saja? Yaitu antara lain berasal dari tumbuhan, dari ikan, kemudian sayuran, misalnya juga dari coklat, ya, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, ini tadi ada 5 kandungan zat yang diperlukan oleh tubuh, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kita lanjutkan lagi ya. Kebutuhan energi. Energi manusia itu harus mencapai makanan bergizi yang seimbang. Makanan bergizi yang seimbang seperti apa? Ini ada menu makanan seimbang. Jumlah karbohidrat itu harus lebih banyak. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah sayuran. Jadi kamu harus suka sayur dan buah-buahan. Karena di sini sayuran dan buah-buahan ini tadi sudah mengandung vitamin dan mineral juga. Kemudian protein, nih lauk pauk biasanya. Kemudian juga lemak yang berasal dari minyak dan sebagainya. Keju ya. Ini menu makanan seimbang. Jadi seperti ini. Karbohidrat lebih banyak, sayuran, protein, atau lauk pauk, baru di atasnya lemak. Jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik kita bisa kelebihan berat badan. Kebalik itu berarti misalnya kebanyakan lemaknya dan kebanyakan karbohidrat. Harus seimbang.
seimbang. Kurang pun tidak boleh. Kita lanjut. Bagaimana cara menghitung kalori dalam bahan makanan? Kalori yang diperlukan oleh manusia, karbohidrat itu jumlahnya 4,1 kilokalori per gram. Kalau lemak 9,3 kilokalori per gram. Protein 4,1 kilokalori per gram. Bagaimana cara menghitung? Rumus BMR dan BMI. Ini untuk menghitung berat badan kita yang seimbang itu seperti apa. Nah, perhatikan rumus ini. Ini untuk wanita ya. Ini adalah untuk pria. Berat badan satuannya kilogram, untuk TB itu tinggi badan, BB berat badan, jadi kita harus bertimbang dahulu, kemudian umur atau tahun. Nah, ini sebenarnya kita bisa praktek di lab kita di SMA 1 Batu Ampar tuh lengkap ini, mulai dari alat pengukur tinggi badan dan untuk menimbang suhu badan. Nah, ini adalah BMI. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Berat badan itu yang kita inginkan seimbang. Kemudian TB adalah tinggi badan. Kita kembali lagi ke berikutnya. Teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Jenis teknologi pengolahan pangan sebagai berikut. Dengan cara blending, kemudian pasteurisasi, sterilisasi, dan fermentasi. Ini cara mengawetkan makanan agar tidak mudah rusak atau tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri, jamur, dan sebagainya ya. Kemudian keamanan pangan sebagai berikut. Dengan cara sanitasi pangan, kemasan pangan, penggunaan bahan terlarang dan berbahaya pada produk pangan. Misalnya pewarna makanan, ini juga berbahaya, nggak boleh ya. Kita lanjut, nanti bahaya-bahaya zat makanan kita pelajari dalam buku kita. Kembali ke berikutnya. Nah, itu tadi sistem pencernaan makanan yang kita bahas, zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Sampai di sini, mudah-mudahan anak-anak paham. Pertemuan berikutnya kita akan membahas struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan. Kita lanjutkan lagi.